Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Alhamdulillah sehat ya nak ya. Walaupun keadaan kita pada saat ini anaknya nah COVID, jadi Ibu harap anak-anak ibu semua tetap menjaga kesehatannya dengan berolahraga dan minum vitamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Joko pimpin doa teman-temannya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, Joko, siapa saja temannya yang tidak masuk hari ini? Cukup Bu, hari ini hadir semua. Oke, alhamdulillah ya nak ya. Nah, bertemu dengan ibu pada hari ini, alhamdulillah anak-anak ibu semua hadir ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan anak ibu perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan di depan ya. Nah, kira-kira ini gambar apa ini anak-anak ibu? Pasar Bu. Pasar ya, ini ada pasar modern dengan pasar tradisional. Oke. Kira-kira apa saja yang bisa anak ibu lihat di pasar modern dan pasar tradisional? Apa yang bisa anak ibu lihat di pasar Kalau tradisional? pasar tradisional Bu, itu semua jenis yang diperjualbelikan itu masih sebagian besar itu berasal dari hasil pertanian yang berupa tradisional ya, seperti ikan, pisang, sayur-sayuran. Sementara di pasar modern itu lebih banyak memperjualbelikan barang-barang yang kualitasnya lebih bagus dibanding dengan pasar tradisional. Begitu Bu, makasih. Ya, terima kasih Martin ya, bagus ya. Itu perbedaannya ya. Apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini ya anak-anak ibu ya, dari penjelasan Martin. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang kewilayahan dan interaksi antar wilayah dalam lingkup Indonesia. Itu dia ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini Ibu berharap anak-anak Ibu semua ya dapat yang pertama yaitu menganalisis wilayah dan interaksi antar wilayah di Indonesia dalam aspek ekonomi dan sosial. Itu ya. Yang kedua, menemukan faktor-faktor yang mendorong adanya hubungan antara wilayah dan di Indonesia. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis wilayah dan interaksi antar wilayah terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi sosial yang tinggal di sekitar lingkungan peserta didik. Anak ya, itu tujuan ada 3 anak ya, tujuan yang akan anak ibu pahami sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Oke, ini tentang gambar pasar tradisional dan pasar modern. Oke, kita lihat gambar kedua. Oke, ini kira-kira nih gambar apa ini? Siapa yang tahu? Itu Kota dan desa. Perbandingan Desa dengan desa ini contoh terjadi interaksi antar wilayah ya, wilayah desa satu dan wilayah kota. Oke, jadi di antara dari contoh yang 2 tadi, siapa yang bisa menjelaskan pengertian wilayah atau pengertian ruang? Kan wilayah itu sama dengan ruang. Oke, siapa yang bisa menjelaskannya? Silakan. sebagian ataupun keseluruhan yang ada di permukaan bumi untuk dijadikan tempat tinggal manusia. Oke, bagus Martin. Keseluruhan atau sebagian.
Perhatikan ya. Baik, Ibu perbaiki. Kalau wilayah itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ya nak ya, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalamnya yaitu bumi, yaitu dia sebagai satuan kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Itu dia ya. Wilayah itu wilayahnya mencakup semuanya ya nak ya, baik di bumi, dari data geografisnya juga, ada ruang laut atau ruang udaranya, semuanya ada wilayahnya. Oke, sekarang gambar kedua. Gambar pertama ini kira-kira gambar apa nih Nanda? Siapa yang tahu gambar pertama? Tengkulak, Bu. Pedagang membeli dari petani. Ya, pedagang membeli dari petani ya hasil taninya ya. Gambar yang kedua. Kegiatan jual beli di pasar, Bu. Jual beli Pasar Di oke. pasar tradisional, Bu. Nah, oke, yang ketiga nah. Pendistribusian Distribusi. premium dari Depok Mobil ke Pertamina, Bu. Mobil Pertamina. Oke, dari ketiga ini ya nak ya, bisa kita simpulkan ya nak, pengertian tentang interaksi antar ruang. Ini dia ya. Jadi interaksi antar ruang yaitu hubungan timbal balik. Ini ada timbal baliknya ya, seperti gambar pertama tadi, yang petani menjual sayurnya kepada pedagang. Antar ruang yang memiliki perbedaan potensi, keterkaitan antar lokasi atau ruang dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Ini dia ya. Ini non fisiknya, ini fisiknya yang dua nih, gambar 1 dan gambar 2. Oke, kita lanjut. Kira-kira ini gambarnya gimana nih Nanda? Nih gambarnya. Orang panen dari kebun, Bu. Yang satunya di Dari kebun ya, supermarket. disalurkan ke supermarket. Ini adalah interaksi antar desa ke kota. Desanya ini para petani, kotanya itu minimarket contohnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada yang selanjutnya tuh interaksi antar ruang dapat dibedakan atas beberapa. Yang pertama ada pergerakan orang, yaitu kita sebut sebagai mobilitas penduduk. Nah, di sini ada contohnya pergerakan mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya kita bisa melihat dari imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata, atau ada juga contoh yang lainnya. Misalnya dari segi lapangan pekerjaan di desa kan lapangan pekerjaannya susah. Jadi banyak orang pergi merantau ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, itu dia ya contoh dari pergerakan orang atau mobilitas penduduk. Misalnya ada gerakan gagasan dan informasi atau bisa kita sebut sebagai komunikasi. Ini contohnya komunikasinya seperti ada HP, WA, Telegram, enak ya. Apalagi di zaman teknologi seperti ini ya nak ya. Jadi komunikasi itu adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang langsung seperti kita tatap muka, misalnya kita bertemu, nah kita lakukan tatap muka itu secara langsung. Kalau tidak langsung kita bisa menggunakan seperti internet, televisi, HP, atau berita ya nak ya. Contoh berikutnya, ini ada pergerakan barang dan transportasi. Ini dia ya, contohnya ya, ada pesawat, ada kapal, ada mobil, ada ambulan, ya sepeda. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contoh bisa kita lihat, ada pengangkutan barang ya nak ya. Kita berada di daerah pegunungan, kita ingin membawa hasil panen kita ke daerah kota, di perkotaan ya, nah berarti kita membutuhkan transportasi untuk membawa atau mengangkut barang-barang yang hasil panen kita tadi. Ini ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan. Nah, ada 3 ya nak ya. Kondisi yang saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi. Yang pertama adanya kesempatan antara, itu dia ya. Yang kedua saling melengkapi, dan yang ketiga kemudahan transfer. Oke, tekan gambar ini.
ini adalah wilayah A, dia surplusnya sayuran, sedangkan wilayah B ada surplus ikan. Kalau wilayah A dia penghasil sayur, berarti dia berada di mana kira-kira anak ibu? Kalau sayuran ini kira-kira berada di wilayah mana dia? Dataran Bisa dibesarkan Pegunungan, sedikit. Bu. Bu. Daerah dataran Ya, rendah, pegunungan. pegunungan. Ya, B kalau wilayah B dia surplusnya ikan, berarti dia rata-rata penghasilan ikan ya nak ya. Kira-kira ini berada di wilayah mana ini? Ya. Yang wilayah B ini? Pantai, Bu. Pantai. Pantai, Bu. Ya, ya. Jadi anak-anak ibu, wilayah A ini ya ingin dia membutuhkan ikan, berarti dia pergi ke wilayah B ya nak ya. Begitu juga sebaliknya, wilayah B dia membutuhkan sayuran, dia akan pergi ke wilayah A. Jadi dari gambar ini adalah gambar saling melengkapi. Jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkan, nah seperti gambar ini kan beda nih. Wilayah A tadi dia sayuran, sedangkan wilayah B ada ikan tadi kan. Ya, lanjut kita. Siapa yang bisa menganalisis gambar ini? Ada wilayah A, surplus sayuran minus ikan. Wilayah B, surplus ikan minus sayuran. Wilayah C, surplus ikan minus sayuran. Oke, anak ibu, siapa yang bisa nih menjelaskan dari ketiga gambar ini? Yang wilayah A, B, dan C. Martin? Ya, ini contoh. Ya, pada awalnya wilayah A berinteraksi dengan wilayah B yang dalam hal ini jauh. Ya, jadi karena belum menemukan wilayah C, maka dia melakukan interaksi jual beli dengan dengan wilayah B. Tetapi setelah wilayah A menemukan wilayah baru yang lebih dekat dengan hasil yang sama di wilayah B, maka dia beralih melakukan interaksi dengan wilayah C. Begitu, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain, tambahan yang lain dari teman-teman yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan Joko. Dari ketiga gambar di situ ada saling keterkaitan, Bu, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, Bu. Oke, bagus ya. Jadi itu namanya tadi yang sudah disampaikan sama temannya bisa kita sebut sebagai kesempatan antara ya. Jadi lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk ya nak ya, maka ia akan memperhatikan faktor jarak. Nah, itu dia perlu ya. Wilayah A ini sama wilayah B kan jaraknya mungkin jauh atau jalannya rusak-rusak. Maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya. Biayanya pun bukan mahal ya nak ya daripada wilayah C untuk memperoleh produk tersebut. Maka wilayah A pindah ke wilayah C ya kan, karena dia juga sama-sama membutuhkan wilayah juga sama-sama membutuhkan yang ada pada wilayah C tersebut. Oke, yang ketiga adanya kemudahan transfer. Ini dia pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Jadi kalau kita ingin mentransfer barang, contohnya dari pegunungan ke dari desa ke kota, kita memerlukan biaya. Biaya ini bagaimana agar bisa terjadinya interaksi, tapi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Jadi biaya yang rendah maka bisa terjadi interaksi antar ruang. Nah, kemudahan transfer ini anak ibu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada jarak antar wilayah, biaya transportasi, bahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Itu dia anaknya. Jadi anak ya, ini gambar, ini sama seperti tadi, ini daerah petani sayuran, lalu mengantarkan barangnya ke pasar, begitu juga daerah pantai dijual hasil ikannya ke pasar. Jadi perbedaan karakter wilayah menyebabkan adanya interaksi antar satu wilayah, jadi anak ya, dengan lainnya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di suatu wilayah tertentu,
membutuhkan wilayah lainnya, sedangkan satu wilayah tidak mungkin dapat menghasilkan seluruh kebutuhan hidup manusia, baik dari jenis maupun jumlahnya. Jadi kita saling membantu atau saling membutuhkan wilayah lain. Tidak mungkin wilayah kita saja memasok, contohnya wilayah kita memasok sayuran, berarti kita membutuhkan daging, kita pasti membutuhkan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daging kita tersebut. Nah, berarti kita saling membutuhkan. Oke, ada contoh interaksi keuangan antar wilayah di Indonesia. Ada 3 ya contohnya. Yang pertama, menghasilkan berbagai produk industri. Jadi Indonesia ini banyak yang menghasilkan produk industri. Yang kedua, bahwa Indonesia itu membutuhkan bahan bakar minyak. Yang ketiga, lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota ya. Kita lihat di pedesaan kan masih kurang lapangan pekerjaan. Karena kekurangan sarana prasarananya salah satunya. Jadi orang-orang yang di desa maka mereka pergi ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, ada pertanyaan Naya. Sebutkan dampak positif dan negatif yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Oke. Apa yang bisa menyebutkan apa saja dampak positif dan negatif yang terjadi akibat interaksi antar ruang? Dampak positifnya adanya peningkatan penduduk yang dapat berdaya guna di daerah yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, dampak positifnya pengiriman barang dapat menjadikan dagangan laku di pasar yang lebih luas. Yang ketiga, melalui wisata terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan naiknya devisa negara. Kalau dampak negatifnya, daerah yang sudah maju akan menerima lonjakan pendatang di luar kapasitas wilayahnya. Kemudian dampak negatif keduanya, terbentuknya pemukiman kumuh karena orang-orang berpendapatan kecil kesulitan memperoleh tempat tinggal layak. Tugas kelompok. Ya, Bu. Ya, oke, ini ada tugas kelompok. Kelihatan tugas kelompoknya, Nanda. Kan, Bu. Oke, itu tugas kelompoknya ya, Nak ya. Ibu bagi Nanda menjadi 2 kelompok. Tugasnya yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ruang. Yang kedua, mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang. Yang ketiga, bentuk interaksi antar ruang di Indonesia. Ya, Ibu Nova. Yang keempat, Ibu Nova mungkin yang di-mute dulu. Yang menyanyi-menyanyi di-mute dulu. Mengganggu. India dikasih keluar dulu. Ya, terus Ibu. yang keempat, oke, makasih Martin. Yang keempat, adakah kaitan signifikan antara interaksi antar ruang dengan naiknya harga barang? Ya, itu yang soal itu. Silakan anak Ibu diskusikan dengan temannya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti setelah diskusikan, Ananda tampil ke depan, Nak ya. Oke, Ibu kasih waktunya 5 menit. Silakan diskusikan ya, Nak. Sudah selesai? Ya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai? Silakan Bu, silakan Dewi. Bu, Ya, silakan Dewi. kelompok 2 Bu duluan boleh Bu? Ya. Oke, silakan Dewi, sampaikan kelompoknya. Nah, saya akan memperhatikan ruang laut mengikuti ruang darat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Yang kedua, mengapa terjadinya perbedaan karakter antar ruang? Karena ruang memiliki keadaan fisik, tanah, air, batuan, tumbuhan, dan hewan, maupun keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya alam yang dihasilkannya. Contoh, ruang seperti ruang kelas dan ruang guru. Kemudian, seperti apa bentuk interaksi antar ruang di Indonesia? Bentuk-bentuk interaksi antar ruang di Indonesia antara lain adalah mobilitas penduduk, komunikasi, dan berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama, mobilitas penduduk.
merupakan interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan ataupun pergerakan manusia. Contohnya adalah urbanisasi dari Klaten ke Jakarta, atau transmigrasi dari Jawa ke Lampung, atau warga di Sulawesi datang ke Bali untuk berwisata. Kemudian yang D, komunikasi, merupakan interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan ide, gagasan, ataupun informasi. Contohnya misalkan membaca berita, berkomunikasi lewat media sosial, melihat tayangan televisi, atau internet, dan lain-lain. Kemudian yang C, transportasi, merupakan interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan barang ataupun energi. Contohnya adalah barang dari wilayah A ke wilayah B dan lain-lain. Saat itu Bu sama soalnya dengan kelompok 2. Ya, nanti Diperhatikan murid-muridnya. ya. Jadi nanti minta tolong teman-teman tambahkan ya. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah keseluruhan atau sebagian di permukaan bumi yang dijadikan manusia untuk tinggal, untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi perbedaan interaksi antar ruang? Saya ulangi, mengapa terjadi perbedaan interaksi antar ruang? Mengapa terjadi interaksi antar ruang? Begitu ya? Soal keduanya, Bu. Ya. Mengapa terjadi interaksi antar ruang? Ya, karena Ya. setiap ruang memiliki perbedaan sumber daya alamnya. Akibat perbedaan itu, maka terjadilah interaksi antar ruang. Kemudian, seperti apa bentuk-bentuk interaksi di Indonesia? Ya, ada mobilitas penduduk, ada bidang teknologi berupa komunikasi, dan ada di transportasi. Ya, sama halnya dengan kelompok 2 tadi saya sampaikan bahwa mobilitas penduduk itu adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Bisa dari desa ke kota, bisa dari kota ke desa. Ya, tentu tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup. Ya, kemudian dalam bidang komunikasi adalah perpindahan ide. Ide-ide yang ada di salah satu daerah ke daerah lain lewat komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah transportasi, ya, yaitu pergerakan barang dari satu daerah satu ke daerah lain dalam rangka mencukupi kebutuhan di daerah itu. Kemudian adakah keterkaitan, ada kaitan interaksi antar ruang dengan harga barang di pasar? Ya, ada, Bu. Ketika tidak ada interaksi antar ruang, maka tentu kebutuhan yang ada di daerah itu yang tidak tersedia di daerah itu harganya akan cukup mahal. Kenapa? Karena masyarakat sulit untuk menemukan. Tetapi ketika ada interaksi antar ruang, maka yang tadinya barangnya itu mahal, setelah kita suplai dari daerah lain, maka tentu harga barang di pasar itu akan berubah jadi naik. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Silakan teman-teman tambahkan yang lain kalau masih ada, sebelum saya kembalikan kepada Ibu Guru. Nggak ada, Pak. Joko, tambahkan? Sudah pas, Pak. Sudah. Oke, makasih banyak. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4 tentang apa dimaksud dengan ruang, mengapa terjadi perbedaan karakter, seperti apa bentuk interaksi, dan adakah kaitan signifikan antara interaksi antar ruang dengan naiknya harga barang di pasar. Ya, itu benar ya. Tentang ruang itu meliputi ruang darat tadi, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalamnya ruang yang ada di bumi. Nomor 2 itu karakteristiknya kita bisa lihat keadaan fisiknya dan keadaan sumber daya alam. Kalau bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu ada seperti mobilitas penduduk, ada komunikasi, dan ada transportasi. Yang ketiga itu adakah kaitannya? Ada ya.
Seperti yang disampaikan Temanananda tadi, Martin, kalau seandainya saudara melimpah hasil panennya, maka harganya akan turun. Tetapi kalau terjadinya kelangkaan pada suatu barang, maka barang akan naik, ya. Oke, dari materi kita tadi bisa kita simpulkan ya anak-anak ya, bahwa wilayah itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalamnya, yaitu bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan. Jadi ada kegiatan-kegiatan manusia tersebut dan memelihara kelangsungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya perbedaan karakter. Nah, perbedaan karakter wilayah menyebabkan adanya ruang wilayah dengan lainnya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di suatu wilayah tertentu membutuhkan wilayah lainnya. Oke, anak-anak ibu semua, sampai di sini ada paham? Tidak, Bu. Sudah, oke. Baik. Untuk tugas di rumah ya nak ya, ini sudah Ibu kirim melalui WA, yaitu LKPD Lembaga Kerja Siswa di WA Bu. Silakan dicek ya nak ya. Kapan dikumpulkannya? Itu dikumpulnya hari ini, sampai ditunggu sampai jam 10 malam. Langsung aja kirim ke WA Ibu ya nak ya. Ibu tunggu sampai jam 10 malam. Oke, untuk pertemuan berikutnya yaitu minggu depan, silakan anak ibu pelajari yaitu tentang kondisi geografis Indonesia. Bagaimana kondisi geografis yang ada di Indonesia, seperti letak geografisnya, letak astronomisnya. Terus akan anak ibu baca-baca sebelum kita memulai materi besok ya nak ya. Oke, dapat paham anak ya tugas-tugasnya? Paham? Bu. Paham, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ya, Bu. Jelas, Bu. Untuk pelajaran kita pada hari ini, silakan Joko pimpin doa untuk teman-temannya. Kawan-kawan, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan belajar pada hari ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Martin. Baik, Ibu akhiri kalau ada kesalahan selama pembelajaran pada hari ini, Ibu minta maaf. Kalau ada kekurangan, Ibu juga adalah manusia ya. Sama seperti anak-anak semua. Ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.